Shalom, selamat pagi, Amanginang Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali bertemu di Renungan Pagi HKBP Denpasar untuk edisi hari ini, Senin 4 Maret 2024. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita bernyanyi. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Daniel pasal 2 ayat 47. Saya akan bacakan. Berkatalah raja kepada Daniel, sesungguhnya lah Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja, dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Di dalam bahasa Batak dikatakan, dungini narajaima mengelusi si Daniel, tongod do tahe debatamuna do debata ni akka debata, jala Tuhan ni akka raja, jala si papatar akka hahomion, ala dapot ho papataromu hahomionon. Demikian firman Tuhan. Amanginang, perikop ini, ayat ini, dan secara keseluruhan dari mulai ayat yang pertama, itu mengisahkan tentang bagaimana Daniel menafsirkan mimpi Raja Nebukadnezar. Tapi kita tidak mau berbicara soal mimpinya. Tapi lihat bagaimana seorang Raja Nebukadnezar yang tidak mengenal Allah, yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak mengenal Jehovah, akhirnya memuji dan memuliakan Jehovah, Tuhan, karena sosok Daniel. Posisinya adalah ketika Daniel dan mayoritas orang-orang Israel itu ditawan dan dibawa kemudian di Babel menjadi tawanan, baik orang-orang kuat, orang-orang pintar, situ mereka dipekerjakan di kantor-kantor raja sebagai buruh juga ada, sebagai pekerja di kantor juga ada, begitu. Artinya mereka dipekerjakan, diperbudak di sana. Tapi lihat, dalam posisi diperbudak pun, orang-orangnya Tuhan, orang-orang yang dikasihi Tuhan, orang-orang Israel, Daniel dan 3 orang kawannya nanti yang kemudian telah sering kita dengar namanya, ketika mereka melakukan yang terbaik apa yang mereka bisa lakukan, Amanginang, tanpa menentang perintah Tuhan, lihat di sana mereka akan dapat jabatan. Daniel dan ketiga kawannya akan diberikan wilayah yang akhirnya nanti membuat iri warga setempat. Padahal mereka tadi orang buangan di sana, orang tawanan di sana, mereka budak di sana. Tapi mereka akhirnya diberi jabatan yang begitu besar, mereka diberikan kuasa yang begitu besar. Dan yang paling luar biasa adalah ketika orang-orang lain di tempat itu, bahkan rajanya sendiri mengakui bahwa Tuhan itu dahsyat. Bahkan memuji, memuliakan Tuhan, mengenal Tuhan. Berkatalah raja kepada Daniel, Raja Nebukadnezar kepada Daniel, sesungguhnya Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja, dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia,
sebab Engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Amang Inang, mau dimanapun kita berada, mau dimanapun kita ditempatkan, seperti kata perkataan di bahasa Indonesia, emas mau dilemparkan kemanapun akan tetap emas. Orang-orang Kristen yang berkualitas mau dicampakkan kemanapun akan tetap menjadi emas. Amang Inang, tidak ada tempat pembuangan. Kita mungkin pernah dengar sejarah gereja GKPB yang ada di Belimbing Sari. Mereka dibuang ke sana. Untuk apa? Supaya mati, supaya habis. Tapi ternyata di tempat seperti itu pun mereka bisa bertahan, bahkan berkembang. Dan mengimani bahwa tempat itu adalah tanah Kanaan bagi mereka, tanah perjanjian bagi mereka. Di mana Tuhan memberkati mereka sangat luar biasa. Jadi jangan pernah anggap ada tempat dimanapun yang adalah tempat pembuangan begitu. Bali kah? Atau tempat lain kah? Yang pekerjaan apapun tempat kita. Jangan anggap itu menjadi tempat penghukuman, tempat pembuangan. Karena dengan kualitas kita sebagai orang Kristen yang baik, dimanapun kita berada, kita akan tetap menjadi emas. Yang lebih lagi yang sangat diinginkan begitu. Agar supaya melalui pribadi kita, dimanapun kita diperbolehkan Tuhan berada, biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Itu yang dilakukan Daniel. Dimanapun dia berada di pembuangan, dia menjadi budak, tapi melalui pribadinya, dia dipakai Tuhan supaya nama Tuhan semakin dipermuliakan. Itu juga impian kita, harapan kita, doa kita, untuk kita pribadi lepas pribadi yang menginang, agar dimanapun kita berada, dalam posisi apapun kita dapat menjadi berkat bagi orang-orang lain, sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu kepada kami hingga pada saat hari ini. Engkau perbolehkan kami mengalami, menikmati satu lagi hari yang Engkau anugerahkan kepada kami. Kiranya segala aktivitas kami ya Bapa sepanjang hari ini, Engkau berkati pula, jauhkan segala mara bahaya dari perjalanan dan aktivitas kami, biarlah seluruhnya dapat berjalan dengan penuh sukacita yang daripada-Mu. Terima kasih atas firman-Mu ya Bapa, yang mengingatkan kami melalui hamba-Mu Daniel, agar kami dapat berlaku menjadi pembawa-pembawa berkat dimanapun engkau perbolehkan kami berada, dan biarlah melalui kami ya Bapa, nama-Mu semakin dipermuliakan. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan pagi kita untuk hari ini, Amang Inang. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa di hari esok. Tuhan memberkati. Horas.